Cinta Bernoda Darah, Jilid 2, Bagian 2. Karena di sepanjang jalan mereka bersendau gurau, tanpa terasa tiga orang muda ini sudah keluar dari kota Wuhan melalui pintu kota sebelah timur. Malam telah larut dan keadaan amat gelap karena langit hanya diterangi bintang-bintang. Amat sukar melakukan perjalanan di malam gelap, apalagi kalau orang tidak mengenal jalan. Tiga orang muda itu selamanya belum pernah melewati jalan itu. Sinko, kita tidak tahu mana jurusan ke kota raja, dan aku amat lelah, Xian Eng mengomel. Sebaiknya kita menunda perjalanan malam ini dan melanjutkannya esok pagi-pagi. Kita sudah keluar dari Wuhan sekarang, boleh saja berhenti. Akan tetapi di mana harus beristirahat? Tidak ada sebuah rumah pun, sejak tadi tidak terlihat api rumah penduduk. Agaknya daerah ini jauh dari dusun, kata Busin. Hei, kalian lihat, bukankah di sana itu rumah? Tapi gelap amat. Lin Lin tiba-tiba berkata. Mereka melihat dan benar saja. Di antara kegelapan malam yang disinai bintang-bintang di langit itu tampak bayangan sebuah bangunan rumah di sebelah kiri. Seperti diberi komando ketiganya menghampiri rumah itu dan setelah mereka berada di pekarangan depan, kiranya itu adalah sebuah kelenteng yang sudah tua dan tidak terpakai lagi. Kita istirahat di sini melewatkan malam, kata Busin dengan hati lega. Biarpun hanya sebuah kelenteng tua dan rusak, namun cukup lumayan dan jauh lebih baik daripada bermalam di tengah jalan, di udara terbuka. Baru saja mereka membersihkan lantai yang berdebu dan duduk, tiba-tiba tampak sinar api dan di depan kelenteng tua itu telah berdiri belasan orang yang memegang obor. Tiga orang muda itu memandang dan terkejutlah mereka ketika melihat bahwa 14 orang itu berpakaian seperti pengemis. Kalian mau apa? Bentak Lin Lin yang sudah meloncat berdiri bersama dua orang saudaranya. Seorang kakek pengemis bertubuh pendek gemuk, agaknya pemimpin rombongan itu karena hanya dia seorang yang tidak memegang obor, tersenyum lebar dan berkata, Samui atau kalian bertiga sudah merobohkan 4 orang anak buah kami, sekarang Pangcu atau ketua kami memanggil Samui menghadap. Busin tidak heran menghadapi rombongan ini karena memang ia sudah mengkhawatirkan akibat daripada sepak terjang mereka di tepi sungai sore tadi. Ia seorang pemuda yang waspada dan hati-hati, akan tetapi mendengar ucapan yang amat memandang rendah itu, ia menjadi mendongkol juga. Biarpun pemimpin mereka seorang Pangcu, akan tetapi hanya ketua pengemis saja, bagaimana berani memanggil mereka menghadap seperti sikap pembesar saja. Lopek atau paman tua, peristiwa sore tadi adalah karena kesalahan teman-temanmu sendiri yang hendak melakukan perampokan sehingga terpaksa kami orang-orang muda turun tangan. Kami tidak mempunyai urusan dengan perkumpulan kalian, juga tidak mengenal ketua kalian. Kalau dia mempunyai urusan dengan kami, persilakan dia datang ke sini bicara, jawabnya dengan suara angkuh dan sikap tenang. Kakek pengemis gemuk pendek itu tiba-tiba tertawa. Hahaha, baru bisa merobohkan 4 orang anak buah kami yang tiada guna saja kalian sudah besar kepala. Ah, kalian seperti anak burung yang baru belajar terbang, tidak mengenal tingginya langit luasnya lautan. Orang muda, Pangcu kami memanggil kalian menghadap dengan baik-baik, harap kalian mengerti dan dapat menghargai kesabaran ini. Jangan sampai aku orang tua turun tangan terhadap bocah-bocah nakal, aku malu untuk berbuat demikian. Seakan meledak rasa dada Lin Lin mendengar ucapan yang amat memandang rendah ini. Ia meloncat maju dan membentak, pengemis tua bangka sombong, kau kira kami takut kepadamu? Biar Pangcumu datang sendiri, kami tidak akan takut. Kami tidak mau datang, kalian mau apa? Ho, benar-benar seperti katak dalam tempurung. Orang-orang muda, apakah kalian datang dari wilayah kerajaan Houhan di Shanxi? Memang kami datang dari wilayah Houhan, dan kami adalah sebangsa Houhan atau orang-orang gagah, apakah kalian baru tahu sekarang? Lin Lin yang pandai bicara itu menjawab, mendahului kakaknya yang masih diam saja. Busin maklum bahwa kalau ia membiarkan terus adiknya ini tampil ke depan dan beraksi keadaan tidak akan menjadi lebih baik, malah akan menjadi lebih kacau lagi. Maka ia cepat maju menghadapi kakek pendek itu. Lopek, ketahuilah bahwa kami orang-orang muda melakukan perjalanan hanya lewat saja di sini, sama sekali tidak mencari perkara dengan siapapun juga. Kebetulan saja sore tadi kami bentrok dengan orang-orangmu karena mereka itulah yang mencari perkara. Kami hanya berhenti di sini untuk melewatkan malam, besok kami sudah pergi meninggalkan daerah ini. Harap kau orang tua menghabiskan perkara itu. Kalian hendak kemana? Ke ibu kota kerajaan Sung. Bagus, kalian datang dari wilayah Houhan hendak ke ibu kota kerajaan Sung? Orang muda, mari ikut dengan kami menghadapi Pangcu kami. Marah juga Busin, kakek pengemis ini terlalu memandang rendah.
Biarpun di situ ada belasan orang pengemis, apakah dikira mereka bertiga takut? Kami tidak akan ikut denganmu, jawabnya sambil mencabut pedang, diturut oleh Xian Eng dan Lin Lin. Tiga orang muda ini seperti tiga ekor harimau memperlihatkan taring, dengan pedang di tangan mereka siap menghadapi pengeroyokan. Sedikit pun mereka tidak merasa takut. Wah, benar gagah, kakek itu berkata, lalu memberi isyarat kepada teman-temannya. Tangkap mereka. Busin memutar pedangnya, mengancam, mundur kalian. Lihat pedang. Namun kakek itu sudah menerjangnya dengan tongkat, juga beberapa orang pengemis dengan tongkat mereka menyerbu Xian Eng dan Lin Lin yang sudah menyambut mereka dengan pedang. Pertempuran hebat terjadi di bawah sinar obor. Tiga batang pedang orang-orang muda Sikam itu berkelebatan cepat bagaikan sinar halilintar menyambar-nyambar dan dalam beberapa jurus saja tiga orang pengeroyok sudah roboh sambil memekik kesakitan. Pengemis pendek gemuk memberi aba-aba. Busin yang bermata awas melihat betapa para pengemis itu mengeluarkan gendewa dan anak panah. Berbahaya, pikirnya. Eng Moy, Lin Moy, padamkan obor dengan amgi atau senjata gelap, teriaknya dan tangan kirinya sudah merogoh saku, mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu piau atau pisau terbang. Tangan kirinya bergerak cepat, dua batang piau menyambar dan terdengar pekik dua orang pemegang obor. Tangan mereka terhujam piau dan obor yang mereka pegang jatuh, kemudian padam. Lin Lin dan Xian Eng juga sudah mempergunakan kelihayan mereka dengan senjata rahasia mereka, yaitu jarum-jarum halus. Dalam waktu singkat obor-obor itu runtuh dan padam. Busin mempergunakan kesempatan selagi keadaan gelap ini, memberi isyarat kepada kedua orang adiknya. Mereka maklum bahwa kalau pertempuran dilanjutkan dan mereka dikeroyok dengan anak panah, tentu mereka akan celaka. Maka dengan cepat mereka mempergunakan ginkang mereka, memutar pedang untuk menghalau setiap penghalang dan beberapa menit kemudian mereka sudah pergi dari tempat itu, lari di dalam gelap tanpa mengenal arah. 2 jam lebih mereka melarikan diri ke dalam sebuah hutan dan keadaan makin gelap karena daun-daun pohon yang amat rimbun menutupi langit di atas mereka. Wah, memalukan benar. Lin Lin terengah-engah. Kita lari-lari seperti 3 ekor kelinci dikejar-kejar harimau. Suaranya jelas menyatakan bahwa ia tak senang melarikan diri ini, merasa sebal dan penasaran. Busin dan Xian Eng juga berhenti, menyusut keringat dengan ujung lengan baju. Wah, berbahaya benar, kata Busin. Lin Moy, kau benar-benar seperti yang dikatakan oleh kakek pengemis tadi, seperti katak dalam tempurung, tak tahu tingginya langit. Kalau kita tadi tidak cepat-cepat memadamkan obor dan mereka menghujankan anak panah, apa kau kira masih akan dapat bernapas saat ini? Belum tentu, Sinko, bantah Lin Lin. Kita masih belum kalah, dan andai kata akhirnya kita mati dikeroyok, sedikitnya pedangku akan dapat membunuh beberapa orang lawan. Sedikitnya ada beberapa nyawa musuh yang akan menjadi pengantar nyawaku, mati pun tidak penasaran. Kalau lari-lari seperti ini, benar-benar baru disebut penasaran besar. Busin hanya tersenyum. Ia mengenal watak Lin Lin yang nakal dan amat berani itu dan diam-diam ia merasa khawatir kalau adik angkat ini akan menimbulkan gara-gara kelak. Karena keadaan amat gelap dan mereka tidak dapat mengenal jalan, 3 orang muda itu lalu naik ke atas pohon dan terpaksa bermalam di situ seperti 3 ekor kera kedinginan. Lin Lin tiada hentinya mengomel. Akan tetapi karena mereka amat lelah, mereka dapat tertidur juga di atas pohon dan baru mereka bangun setelah di situ ramai oleh suara burung berkicau menyambut datangnya pagi. Ketika Lin Lin dan Xian Eng membuka mata, mereka melihat Busin sudah duduk dan memberi tanda dengan telunjuk di depan mulut, menyuruh mereka tidak membuat suara, lalu menuding ke bawah. Mereka memandang dan wajah mereka berubah. Jauh di bawah, kira-kira 100 meter dari pohon tempat mereka bersembunyi, tampak seorang kakek jembel berdiri bersandar tongkatnya. Kakek yang bongkok, rambutnya riap-riapan dan matanya buta sebelah. Kakek pengemis yang peman mereka lihat di depan rumah penginapan, yang diberi uang perak oleh Lin Lin dan kemudian meludahi uang itu sampai penyok. Dan di depan kakek itu berlutut puluhan orang pengemis, termasuk para pengemis yang mengeroyok mereka semalam. Mereka berlutut tanpa berani berkutik sedikit pun juga. Kakek pengemis bongkok itu terdengar marah-marah. Kalian anjing-anjing tiada guna, terdengar ia memaki sambil membanting-banting tongkat ke atas tanah. Lebih baik kubunuh kalian semua dan lebih baik aku bekerja seorang diri. Apa artinya punya banyak anak buah melebihi anjing gobloknya? Semua pengemis itu menggigil ketakutan dan terdengar mereka minta-minta ampun dan menyebut kakek itu dengan sebutan Ong Ya atau Raja. Busin dan kedua orang adiknya saling pandang. Muka mereka pucat.
Kiranya kakek pengemis bongkok itu adalah semacam raja pengemis yang amat berpengaruh. Mana anggota Pek Hokai Pang yang membikin ribut itu? Bagaikan 4 ekor anjing, tampak 4 orang pengemis merangkak maju dan berlutut di depan kakek itu. Busin dan 2 orang adiknya melihat bahwa orang-orang itu adalah 4 orang pengemis yang mereka hajar di tepi sungai kota Wuhan. Cih, yang begini mengaku anggota pengemis? Membiarkan diri dihina orang-orang muda. Cuh. 4 kali kakek itu meludah dan 4 orang pengemis itu terjengkang roboh, tak bergerak lagi setelah tubuh mereka berkelojotan sejenak. Mereka telah mati oleh ludah kakek itu. Biar ini sebagai pelajaran. Sekali lagi terjadi hal yang memalukan, aku akan membunuh semua anggota Pek Hokai Pang. Mana ketua-ketua Hui Hokai Pang atau perkumpulan pengemis harimau terbang, Hek Liong Kai Pang atau naga hitam, dan Ang Hua Kai Pang atau kembang merah? Hayo maju sini. 3 orang kakek pengemis tampak merangkak maju dan berlutut di depan kakek bongkok itu. Perhatikan sekarang, kalian harus dapat memperlihatkan jasa dan bakti bahwa kalian membantuku. Aku membutuhkan tempat persembunyian Hek Giamlo. Cari sampai dapat dan kabarkan padaku. Kalau mungkin, selidiki di mana ia menyimpan robekan setengah bagian kitab kecil. Baik, Ong ya, hamba akan mengerahkan seluruh kawan di Kaipang atau perkumpulan pengemis, jawab mereka berbareng dengan suara amat merendah. Sudah, pergi sekarang. Muak perutku melihat kalian, kakek bongkok itu mengomel, dan bagaikan anjing-anjing diusir, puluhan orang pengemis itu pergi sambil menyeret mayat 4 orang pengemis anggota Pek Hokai Pang itu. Busin dan 2 orang adiknya bergidik. Bahkan Lin Lin yang biasanya amat tabah kini tampak pucat. Namun di samping kengerian ini, Lin Lin merasa marah sekali kepada kakek itu yang dianggapnya sombong dan kejam sekali. Orang macam dia harus dibasmisin kok, ia berbisik. SSTTT, Busin mencegah, namun terlambat. Kakek itu tiba-tiba membalikkan tubuh dan berjalan menghampiri pohon besar di mana mereka bertiga berada. Kakek itu sama sekali tidak mendongak, akan tetapi sambil terkekeh ia berkata, nyawa 3 orang muda pernah kuhargai seperak akan tetapi sekarang tiada harganya sama sekali. Tiba-tiba kedua tangannya mendorong dan kerakek, batang pohon itu remuk dan tumbanglah pohon yang besar tadi. Busin dan 2 orang adiknya bukanlah orang sembarangan, namun menyaksikan hal ini mereka terkejut bukan main. Cepat mereka mengerahkan ginkang dan melompat turun sebelum mereka ikut roboh bersama pohon dan tertimpa cabang dan ranting. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, ketiganya sudah mencabut pedang dan siap menghadapi kakek sakti itu. Mereka maklum bahwa mereka takkan diberi ampun, namun mereka bertekad untuk melawan mati-matian. Hohohaha, tak tahu diri, tak tahu diri. Tiba-tiba tongkat di tangan kakek itu melayang, bagaikan seekor ular bergerak-gerak di udara dan menyambar mereka. Busin, Xian Eng dan Lin Lin cepat mengangkat pedang membacok. Terang, 3 batang pedang di tangan mereka terlepas dari tangan, runtuh di atas tanah depan mereka, sedangkan tongkat itu terpental kembali, melayang ke tangan si kakek bongkok yang tertawa berkakakan. Hahaha, Busin dan 2 orang gadis itu terlalu kaget dan heran akan kesaktian lawan sehingga mereka diam tak bergerak, berdiri seperti patung dan agaknya hanya menanti datangnya pukulan maut. Pada saat itu terdengar suara suling, nyaring melengking bergema di seluruh hutan, makin lama makin dekat. Busin dan 2 orang gadis itu tak kuasa mendengar lebih lama lagi, jantung mereka terguncang dan tubuh mereka menggigil, terpaksa mereka menggunakan kedua tangan untuk menutupi telinga. Biarpun demikian, masih saja suara lengking tinggi itu menembus dan membuat telinga terasa sakit sekali. Kakek itu kelihatan terkejut pula, lalu tersaruk-saruk pergi meninggalkan tempat itu, sama sekali tidak menengok ke arah Busin bertiga seakan-akan ia telah lupa akan adanya 3 orang muda itu. Suara suling berhenti dan 3 orang muda itu melepaskan tangan. Terdengar suara orang yang penuh wibawa. Itgan Kai Ong, kau bersama Hek Giamlo dan Siang Mosin Ni secara pengecut menyerang Bu Ke Xiansu dan merampas kitab dan alat film. Biarpun Bu Ke Xiansu tidak peduli dan mengampuni kalian, namun aku tidak bisa membiarkan begitu saja. Berikan kitab dan nyawamu. Tak lama kemudian, tampaklah oleh Busin bertiga orang yang bicara ini, akan tetapi hanya punggungnya saja. Dia itu seorang laki-laki yang tinggi besar, membawa suling dan berjalan perlahan. Dia bersuling. Busin teringat akan musuh besar, pembunuh ayahnya. Di lain saat Busin dan Xian Eng sudah menyerang laki-laki itu dengan piau dan jarum. Orang itu berjalan seenaknya, seakan-akan tidak tahu bahwa dari belakangnya menyambar senjata-senjata rahasia.
Dan 3 orang muda itu melihat dengan jelas betapa 3 batang piau dan 7 batang jarum itu mengenai tepat tubuh bagian belakang. Namun orang itu tetap saja enak-enak berjalan tanpa menghiraukan sesuatu, seakan-akan semua senjata rahasia itu hanya daun-daun yang gugur. Sebentar kemudian ia lenyap di balik pepohonan. Mari kejar, Bu Xin berkata. Tiada gunanya, Sinko. Tak mungkin dapat dikejar, bantah Lin Lin yang sejak tadi berdiri seperti patung. Bu Xin maklum akan hal ini, akan tetapi melihat sikap Lin Lin ia mengerutkan kening. Lin Moi, kenapa kau tadi tidak ikut menyerangnya? Dia pembunuh ayah. Belum tentu, Sinko. Apa buktinya? Lagi pula, aku tidak mau menyerang orang secara menggelap tanpa memberi peringatan. Mendiang ayah takkan senang melihatnya. Merah wajah Bu Xin dan Xian Eng membentak, Lin Moi, omongan apa ini? Kau tidak membantu, malah mencela. Kalau dia benar musuh besar ayah, kenapa kita mesti banyak memakai aturan? Jelas bahwa dia berilmu tinggi, lebih tinggi daripada tingkat kita, perlu apa kita memakai sungkan-sungkan segala? Yang perlu, kita harus dapat membalas dendam. Lin Lin menarik napas panjang. Kalian tahu bahwa aku tidak akan ragu-ragu mempertaruhkan nyawaku untuk membalas sakit hati ayah. Akan tetapi, aku tidak percaya bahwa dia itu pembunuh ayah. Dengar saja kata-katanya terhadap kakek iblis tadi. Terang dia itu orang baik, maka memusuhi kakek pengemis iblis yang bernama It Gan Keong tadi. Kalau kita bertindak sembrono dan salah sangka, menjatuhkan fitnah terhadap orang baik-baik, bukankah lebih celaka lagi? Dia bersuling, dia lihai, tidak salah lagi, kata Xian Eng. Kalau memang dia musuh kita, kelak pasti dapat bertemu lagi. Sekarang lebih baik kita lekas pergi dari tempat ini, kata Bu Xin yang masih ngeri kalau teringat akan pengalamannya dengan kakek iblis tadi. Dengan cepat 3 orang muda ini melanjutkan perjalanan ke arah jurusan munculnya matahari pagi. 6 orang laki-laki sederhana itu mengelilingi api unggun di dalam hutan. Mereka adalah pemburu-pemburu binatang yang tampaknya belum memperoleh hasil dan melewatkan malam gelap di dalam hutan besar dengan membuat api unggun, duduk mengelilinginya sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba mereka berhenti bicara dan tangan mereka meraba senjata masing-masing, yaitu tombak panjang. Mata mereka menatap ke satu jurusan dari mana mereka tadi mendengar suara mencurigakan. 2 orang segera memadamkan api unggun. Kemudian mereka merunduk dan menyelinap di balik pohon, menghampiri tempat itu dengan hati-hati. Siapa tahu malam ini mereka beruntung mendapatkan binatang buruan yang kemalaman di situ. Akan tetapi mereka keliru. Suara yang mereka kira ditimbulkan oleh binatang buruan, kiranya dibuat oleh 3 orang muda yang agaknya baru saja datang dan sedang berusaha membuat api unggun. Seorang tampan dan 2 orang gadis cantik. Seorang di antara para pemburu yang berjenggot pendek dan menjadi pemimpin rombongan pemburu 6 orang ini tertawa, dan disusul oleh teman-temannya. Bu Xin, Xian Eng, dan Lin Lin terkejut. Cepat mereka menengok menghadapi 6 orang yang muncul dari kegelapan itu, sambil tangan meraba gagang pedang. Hahaha, harap samui orang-orang muda jangan khawatir. Kami hanya pemburu-pemburu binatang biasa, bukan perampok, kata pemimpin rombongan pemburu. Cui mengagetkan saja, muncul begini tiba-tiba dari tempat gelap, kata Bu Xin setengah menengur. Haha, maafkan kami. Kami tadi sedang bercakap-cakap di sana, lalu mendengar suara Samui atau Tuan bertiga yang kami kira binatang hutan. Heran sekali, bagaimana orang-orang muda seperti Samui ini berada di hutan liar? Kami adalah pengembara-pengembara yang kemalaman di jalan, jawab Bu Xin singkat. Maafkan kalau kami mengganggu Cui sekalian. Haha, tidak mengapa, hutan ini bukanlah milik kami. Tadinya saya heran melihat Samui yang begini muda berani memasuki hutan liar ini di waktu malam gelap, akan tetapi melihat pedang Samui, keheranan saya hilang. Mari kawan-kawan, kita membuat api unggun di sini saja. Mereka membuat api unggun besar dan duduk mengelilinginya. Tante Wako, kau lanjutkan dongengmu tentang suling emas, kata seorang dan suara ini dibenarkan oleh yang lain. Laki-laki berjenggot pendek itu berkata sungguh-sungguh, bukan dongeng, melainkan kenyataan. Aku sendiri pernah ditolongnya, sungguh pun aku masih belum dapat memastikan apakah dia itu manusia atau dewa, namun aku sudah amat beruntung mendapat pertolongannya. Ceritakan, teman-temannya mendesak. Bu Xin bertukar pandang dengan 2 orang adiknya. Mereka tadinya menaruh curiga terhadap 6 orang yang mengaku pemburu-pemburu ini, akan tetapi mendengar disebutnya nama suling emas, mereka tertarik sekali. Agaknya kata-kata suling itulah yang menarik perhatian. Bukankah musuh besar mereka adalah seorang yang membawa suling?
Karena itu mereka bertiga lalu ikut mendengarkan, sungguh pun mereka memilih tempat duduk yang agak jauh, di atas batu-batu besar, dan selalu siap waspada menjaga segala kemungkinan. Terjadinya di hutan Hek yang Liu atau Cemara Hitam, kurang lebih 3 bulan yang lalu, pemburu setan itu mulai bercerita. Kalian tahu hutan itu penuh dengan ular besar. Aku memang hendak berburu ular, mendapat pesanan kulit ular dari saudagar kulit dan jantung ular kembang dari seorang pemilik toko obat di kota Wuhan. Kau memang tabah sekali, Tante Wako, berburu ular besar sendirian saja, komentar seorang temannya. Aku sudah biasa berburu ular, cukup dengan tombak dan anak panah serta gendewa. Dalam waktu 2 hari saja aku sudah dapat memanah mati 2 ekor ular sebesar paha. Akan tetapi pada hari ketiga, ketika aku sedang menjemur kulit dan jantung ular, tiba-tiba muncul 4 ekor harimau yang langsung menyerangku. Mereka adalah 2 ekor harimau tua dan 2 ekor masih muda. Aku cepat meraih tombak dan melawan, akan tetapi bagaimana dapat melawan 4 ekor harimau yang menyerang sekaligus? Agaknya mereka berlomba untuk menerkam aku lebih dulu. Aku dapat menusuk paha seekor harimau, akan tetapi pada saat tombakku masih menancap di paha, harimau jantan yang tua telah menubruk dan menerkam pundak kiriku. Aku melepaskan tombak, mencabut pisau, akan tetapi sebelum aku dapat menusuk dada berbulu putih di atas mukaku itu, harimau kedua sudah menggigit pangkal lengan kananku sehingga pisau itu terlepas, seluruh tubuh terasa nyeri dan aku tak berdaya lagi. 5 orang pendengarnya menahan napas. Towako, kukira apa yang dapat kau lakukan hanya berteriak minta tolong, kata seorang. Kata-kata ini kalau diucapkan pada suasana yang tidak sedang tegang tentu terdengar lucu. Hutan itu sunyi, minta tolong apa artinya? Pula, aku sudah nekat dan siap menghadapi kematian sebagai seorang pemburu, bantah pemburu setan dengan suara gagah. Akan tetapi agaknya belum tiba saatnya aku mati. Pada waktu itu aku sudah hampir pingsan, pandangan mataku sudah kabur. Tiba-tiba terdengar suara suling yang melingking tinggi. 4 ekor harimau itu agaknya terkejut, aku sendiri merasa seakan-akan kedua telingaku ditusuk jarum dan agaknya aku sudah pingsan. Namun dalam keadaan hampir tak sadar itu aku melihat bayangan orang memegang suling yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Jelas bahwa suling itu terbuat daripada benda kuning berkilauan, tentu suling emas. Terdengar suara gaduh ketika 4 ekor harimau itu meraung-raung dan mengaum, lalu tampak harimau-harimau itu bergerak cepat, menerkam ke depan, terjadi perkelahian cepat yang tak dapat diikuti pandangan mata, kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Lalu bagaimana, Towako? 5 orang pendengarnya makin tegang. Juga 3 orang muda itu mendengarkan penuh perhatian. Entah berapa lama aku pingsan, aku tidak tahu. Ketika aku membuka mata, kulihat bangkai 4 ekor harimau menggeletak di sana-sini. Anehnya, pundak dan lenganku sudah terbalut oleh robekan bajuku sendiri, rasanya dingin nyaman dan aku tidak merasakan nyeri lagi. Ketika ku periksa bangkai-bangkai itu, kiranya 4 ekor harimau itu pecah kepalanya. Wah, aku pesta besar, tidak saja karena mendapat daging harimau yang menguatkan tubuh, juga mendapatkan 4 lembar kulit harimau yang utuh dan indah. Mau aku mengalami hal itu sekali lagi kalau hadiahnya demikian besar. Jadi yang menolong itu adalah suling emas, pendekar ajaib yang sering kali kita dengar namanya namun belum pernah menampakkan diri kepada orang lain itu. Agaknya begitulah, siapa lagi kalau bukan dia yang dapat membunuh 4 ekor harimau tanpa merusak kulitnya? Siapa lagi pendekar yang membawa suling emas kalau bukan si suling emas? Tanpa mereka sadari, Busin dan 2 orang adiknya kini sudah duduk mendekat api unggun. Towako, siapakah sebenarnya suling emas itu? Apakah dia itu seorang pendekar yang suka menolong orang? Ataukah dia seorang penjahat yang suka membunuh orang? Tiba-tiba Busin bertanya. Pemburu setan itu tersenyum. Siapa yang tahu, anak muda? Sepak terjang seorang ajaib seperti dia itu tak dapat diketahui orang. Tentang pembunuh, agaknya dia memang suka membunuh. Pernah aku mendengar betapa gerombolan perampok di muara sungai Yangtze sebanyak 30 orang lebih semua terbunuh olehnya. Kabarnya dia pernah menggegerkan dunia Kang Ou dengan membunuh 2 orang tokoh Xiao Limpai. Heran betul, membunuh perampok-perampok itu adalah pekerjaan pendekar akan tetapi 2 orang Wesio alim dari Xiao Limpai, kenapa dibunuhnya? Kata seorang pemburu yang berhidung besar. Juga ketika terjadi geger di kota raja karena hilangnya burung hong mutiara milik permaisuri, orang-orang mengabarkan bahwa suling emas yang mencurinya. Ada yang bilang dia itu sudah tua sekali, seorang kakek yang pakaiannya seperti seorang pelajar kuno. Betulkah ini, Tante Wako?
Ketika kau ditolongnya, orang macam apa yang kau lihat? Aku hampir pingsan dan gerakannya secepat kilat, hanya bayangannya saja yang kulihat. Tapi ada yang mengabarkan bahwa dia itu masih amat muda, seorang pemuda yang pakaiannya seperti pelajar. Yang sama dalam berita angin itu hanya tentang pakaiannya. Tentu dia seorang pelajar, dan pandai bersuling, suka menolong orang, suka pula membunuh, suka mencuri. Macam-macam suara para pemburu ini yang mengemukakan masing-masing, akan tetapi jelas bagi Busin bahwa tak seorang pun di antara mereka tahu akan hal yang sesungguhnya. Diam-diam ia berpikir, betulkah pembunuh orang tuanya adalah suling emas ini? Dan orang yang muncul dengan sulingnya, yang agaknya ditakuti It Gan Kai Ong, apakah dia itu suling emas? Pakaiannya memang seperti pakaian pelajar, tapi berwarna hitam. Tentang wajahnya, ia pun tak dapat melihatnya karena orang itu membelakanginya. Tapi jelas pakaian pelajar berwarna hitam dan tubuhnya tinggi besar. Sudahlah, apapun dia, terang bahwa dia adalah seorang sakti yang berkepandaian tinggi. Tidak baik kita membicarakannya, siapa tahu ia mendengarkan percakapan kita. Meremang bulu tengkukku. Orang sakti seperti dia tidak boleh dibicarakan. Kalau sedang baik, memang menyenangkan sekali, akan tetapi kalau marah. Pemburu sitan itu menggigil seperti orang kedinginan, menyorongkan kedua lengannya dekat api. Betapapun juga, kalau dia marah dan membunuhku, aku tidak akan penasaran karena memang aku berhutang budi dan nyawa kepadanya. Sebentar kemudian, keenam pemburu itu sudah tidur mendengkur di dekat api. Mereka ini benar-benar sembrono dan tidak pedulian. Masa 6 orang di dalam hutan besar kesemuanya tidur? Tidak berjaga secara bergiliran? Bagaimana kalau api unggun menjilat baju? Mungkin mereka merasa aman karena di situ ada 3 orang muda yang agaknya tidak nampak lelah. Mendongkol hati Busin. Ia tidak sudi kalau mereka menganggap dia dan adik-adiknya sebagai penjaga keselamatan mereka. Ia mengajak kedua orang adiknya menjauhi tempat itu dan membuat api unggun sendiri, kira-kira 400 meter jauhnya dari tempat para pemburu.